Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan subuh hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita pada pekan yang lalu, kita masih berbicara tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan subuh hari ini, tema pembahasan kita adalah sifatun binaul baitil haram, model pembangunan Ka'bah itu ketika pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amarallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam ayyubana lahu baitan yakuna li ahlil ardi, agar membangun Baitullah. Meskipun Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kenal bahwa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah, bahwa pada dasarnya yang membangun Ka'bah pertama kali itu atas perintah Allah adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan dalam riwayat, tanda atau tempat Ka'bah itu ada sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Begitu bumi ini terbentuk, itu sudah ada tanda Ka'bah. Lalu Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi atas bimbingan Jibril, diperintahkan untuk membangun Ka'bah lallazi bi Bakkata mubarakah, yang ada di tanah Makkah atau Bakkah. Bakkah itu artinya lembah yang diberkahi, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian nama tempatnya namanya Makkah. Setelah terjadi tsunami besar, dunia dilanda oleh tsunami besar ketika Nabiullah Nuh alaihissalam, ini pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam hancur. Beberapa generasi setelah Nabiullah Adam
Tidak ada memperhatikan kecuali pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah memerintahkan kembali ayyubna lahu baitan, membangun kembali Baitullah, yakuna li ahlil ardi, agar menjadi tempat ibadah bagi penduduk bumi. Katilkal ma'abidu lil malaikatis samawat. Jadi di langit itu juga Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Baitul Ma'mur, adalah kiblat bagi para malaikat. Baitul Ma'mur dalam riwayat itu sejajar dengan Baitullah yang ada di bumi. Baitul Ma'mur dalam riwayat setiap hari 70 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk beribadah, dan 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur beribadah ini tidak akan keluar lagi ketika dia sudah masuk sampai dunia kiamat. Kemudian inna hazal balad haramahullahu ta'ala, bahwa negeri Bakkah ini, inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkah, itu Allah sudah menjadikan memang haramahullahu yauma khalaqallahu samawati wal ard. Jadi Makkah itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menjadikan tanah Makkah itu sebagai tanah haram, dalam arti tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Jadi Allah memuliakan negeri Mekah ini sejak diciptakan langit dan bumi, dan sampai nanti pada hari kemudian. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya dalam surah Al-Hajj ayat 26 dan 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa isbawwa'na li Ibrahim makanal bait, dan ingatlah ketika Allah tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Sekira pada kajian yang lalu kita sudah pelajari bahwa bagaimana Nabi Ibrahim mengantar istrinya Hajar dengan Ismail, lalu dia berdoa. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rabbi inni askantu biwadin Rabbi inni askantu min zurriyatin biwadi ghairi zi sar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku tempatkan anak istriku di lembah ini yang tidak ada air dan tanaman-tanaman, tapi berilah rezeki ya Rabb. Atas doa Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah memberikan berkah dengan berbagai rezeki yang ada di tanah Mekah dan sekitarnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa tujuannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh menempati makanal bait di sekitar Mekah atau Baitullah? Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah tusyrik bi syai'an, agar manusia tidak memperserikatkan aku dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujuda, agar mensucikan rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah. Untuk apa? Bagaimana cara mensucikannya? Lit-ta'ifina, untuk tawaf. Makanya di Masjidil Haram itu Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada namanya tahiyatul masjid. Yang ada ketika kita masuk ke Masjidil Haram itu lit-ta'ifina, penghormatan kita itu adalah tawaf. Ketika kita pertama datang Bapak Ibu yang saya muliakan, lit-ta'ifina wal qa'imina, dan beribadah, warrukai rukut, warrukai sujud, rukut dan sujud. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah cara mensucikan atau memuliakan Ka'batul Musyarrafah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempati Bakkah yang ada di dalamnya
Baitul Haram, Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar berdoa, bermunajat untuk menyeru kepada sekalian alam untuk berhaji ke Baitullah. Di dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, wa asin fin nasi bil hajj, maka serulah sekalian manusia untuk datang berhaji. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan, disuruh untuk menyeru sekalian manusia untuk berhaji, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku bisa memanggil manusia? Tentu tidak akan mungkin seruanku ini sampai di daerah-daerah lain. Tapi Allah mengatakan, Ibrahim, seru saja, panggil saja, nanti aku yang menyampaikan panggilan itu kepada seluruh sekalian manusia. Makanya ketika Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais, dalam riwayat Bapak Ibu yang saya muliakan, menyeru, berdoa untuk agar manusia datang. Maka dalam riwayat, seruan Ibrahim ini sampai ke seluruh dunia, bahkan menembus ke alam rahim, bahkan menembus ke alam arwah. Maka itulah yang dikatakan ulama, manusia ketika berada di alam arwah menyahut pada saat itu, maka itulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yaitu kerijalan, maka dengan seruanmu itu manusia akan datang, mendatangi kamu, dalam arti datang ke Baitullah untuk berhaji. Wala kulli damirin, bahkan mereka begitu dia bersemangat untuk berhaji mengendarai unta-unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajin amik, datang ke segala penjuru alam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira doa Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah terbukti saat sekarang ini. Kalau seseorang yang mengakui keimanannya, pasti dia akan berniat menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tinggal di Makkah, lalu dia mendoakan negeri ini. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wa isqala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ini doanya Nabi Ibrahim, Pak Bu, untuk mengukur sejahteranya suatu negeri, untuk mengukur berhasilnya suatu daerah, ukur dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Rabb, jadikanlah daerah ini aminan, aman, tentram. Makanya ukuran kesejahteraan suatu daerah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama dulu aman, tentram, tidak ada gangguan. Yang kedua, warzuka ahlahu minas samarati, berikanlah rezeki dari buah-buahan yang melimpah. Artinya kategori sejahteranya suatu daerah, yang pertama aman, sejahtera, yang kedua berlimpah ruah hasil kekayaan bumi. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi Nabi Ibrahim, meskipun dia meminta dua ini, tetap dia memberikan pensyaratan. Apa pensyaratannya untuk tercapai kedua ini? Aman dan berlimpah hasil bumi. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam arti, kalau suatu daerah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan dua ketentraman ini. Ketentraman dari keamanan, yang kedua ketentraman dari rezeki, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala wa man kafara fa umattihu qalilan summa adtaru ila azabinar. Lalu Allah menjawab, akan tetapi barang siapa yang ingkar, tidak mau beriman. Kalau suatu daerah Bapak Ibu yang saya muliakan tidak beriman, apa kata Allah? Fa umattihu qalilan. Bukan berarti tidak diberikan rezeki, bukan berarti tidak diberikan ketentraman, tetapi apa kata Allah? Fa umattihu qalilan. Dia akan menikmati hanya sementara waktu saja, tidak lama. Summa atarruhu ila azabin nar. Tapi ingat, aku akan lemparkan ke dalam api neraka yang selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian pada ayat selanjutnya, wa isyarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail membangun pondasi Ka'bah. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, Ka'bah itu 4 kali direnovasi. Bukan Masjidil Haram, bukan Masjidil Haramnya, Ka'bahnya 4 kali direnovasi Bapak Ibu yang saya muliakan. Renovasi pertama yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya. Ketika Ka'bah sudah diterjang oleh tsunami, lalu pondasi-pondasinya hancur, direnovasi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana model renovasi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu yang saya muliakan? Sesuai dengan ayat Al-Quran Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa salah satu tanda Ka'bah itu fihi ayatum bayyinat, maqam Ibrahim. Ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah maqam Ibrahim. Jadi ada tempat telapak kaki Nabi Ibrahim ketika dia merenovasi Ka'bah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan dalam riwayat, wa kad kana hadzal hajar mulsikan bihaitil Ka'bah, bahwa batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim itu awalnya itu melengket di Ka'bah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ala makana min qadimiz zaman ila ayyamin Umar bin Khattab. Jadi bekas kaki Nabi Ibrahim itu, makam Ibrahim melengket di Ka'bah. Nanti pada zamannya Umar bin Khattab, fa'akharahu 'anil baiti qalilan, dia kasih mundur sedikit. Nanti pada zaman Umar bin Khattab itu dia kasih mundur sedikit yang ada sekarang ini, itu makam Ibrahim. Tujuannya apa? La'alla yaskulul musallina indahu ta'ifina bil bait, agar tidak disibukkan atau tidak terganggu orang-orang yang tawaf Bapak Ibu yang saya muliakan di Ka'bah. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah? Falamma balagal qawaidu wa tasallama. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun rukun-rukun Ka'bah, kan ada 4 rukunnya Ka'bah. Yang pertama Hajar Aswad, yang kedua rukun Iraki, yang ketiga rukun Syami, yang keempat rukun Yamani. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah membangun rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani, yang terakhir tempatnya Hajar Aswad Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa kata Nabi Ibrahim kepadanya? Qala Ibrahimul Ismail, ya bunayya utlubu li hajaran hasanan ad'ahu hahuna. Wahai anak Ismail, carilah batu yang bagus agar aku bisa letakkan di sudut yang keempat ini, yang terakhir. Cari batu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati inni kaslanun ta'ab. Wahai bapakku, Mbok,
saya sudah capek ini, saya sudah capek, saya tidak bisa mencari batu yang bagus untuk ditempatkan di situ. Qala ala zalika fantalaka wa ja'u Jibril bil hajaril aswad minal Hind. Jadi ada dua riwayat Bapak Ibu semuliakan. Ketika Nabi Ibrahim ingin meletakkan Hajar Aswad ini, disuruh anaknya cari batu. Riwayat pertama mengatakan bahwa seketika itu ketika Ismail mengatakan, saya sudah capek wahai bapakku, seketika Jibril datang membawa batu dari India, minal Hind. Bagaimana model batu itu? Wa kana abyadu yaqutan bayda. Batu yang diambil itu Jibril diletakkan di samping rukun yang mau ditempatkan ini, modelnya seperti permata yakut, akut, warna putih berkilauan. Bapak Ibu yang semuliakan, riwayat yang kedua bahwa Hajar Aswad ini ditemukan di Jabal Kubais. Jabal Kubais itu Pak Bu di sebelah tenggara Baitullah yang sekarang ini tempatnya Istana Raja. Di situ ditemukan. Yang juga mengatakan warna putih. Kenapa warna hitam? Itu dikarenakan karena manusia banyak melakukan dosa di bumi ini, akhirnya Hajar Aswad yang dulunya adalah warna putih kemilau berubah menjadi hitam karena banyaknya manusia melakukan dosa-dosa di muka bumi ini Bapak Ibu yang semuliakan. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah, yarfa'ul qawaida minal bait, dalam riwayat tingginya itu 7 hasta, kemudian panjangnya 30 hasta, lebarnya 22 hasta. Itulah bangunan, model bangunan yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu yang semuliakan. Kemudian renovasi kedua itu pada zaman Nabiullah alaihissalam berumur 35 tahun. Jadi setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan model tadi ini, diterjang lagi banjir Bapak Ibu yang semuliakan, lalu hancur. Bahkan Hajar Aswad dalam riwayat jatuh dari tempatnya. Maka renovasi yang dibangun pada saat Nabiullah alaihissalam berumur 35 tahun itu ditambah tingginya dari 7 hasta menjadi 18 hasta, kemudian panjangnya 6,5 hasta. Bapak Ibu yang semuliakan, lalu Rasulullah mengatakan, menyampaikan kepada Aisyah, kalaulah seandainya bukan karena baru saja orang-orang jahil masuk Islam, maka model yang saya inginkan Ka'bah itu 2 pintu. Bapak Ibu yang semuliakan. Lalu ketika Hajar Aswad ingin ditempatkan di tempatnya, berselisih para suku-suku yang ada di Mekah. Siapa sesungguhnya yang berhak menempatkan Hajar Aswad ini? Suku yang satu mengatakan kami, yang satu mengatakan kami. Hampir bermusuhan Bapak Ibu yang semuliakan. Lalu ditunjuklah baginda Rasulullah dengan kebijaksanaannya mengambil kain yang lebar, lalu dikasih naik batu, seluruh suku disuruh pegang itu kain, lalu diangkatlah Hajar Aswad yang ditempatkan. Itu berarti aman, seluruh suku punya andil dalam menempatkan Hajar Aswad Bapak Ibu saya muliakan. Itu renovasi yang kedua pada zaman Rasulullah berumur 35 tahun. Renovasi yang ketiga Bapak Ibu saya muliakan pada zaman Abdullah bin Zubair, Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pada zaman Khalifah Muawiyah itu menyerang Mekah, yang waktu itu Abdullah bin Zubair berkuasa di Mekah. Maka pada saat itu Ka'bah bangunannya sebagian hancur dan sebagian terbakar Bapak Ibu yang semuliakan. Lalu Abdullah bin Zubair meminta pendapat kepada para ulama.
bagaimana kira-kira merehab ini Ka'bah kembali? Apakah sekalian kita ratakan dulu dengan tanah baru dibangun kembali, atau tinggal dibangun? Para ulama sepakat pada zaman Abdullah bin Sumair lebih baik dibangun kembali Ka'bah, maka diratakan dulu dengan tanah lalu tetap di situ di tempatnya dibangun. Maka pada zamannya Abdullah bin Sumair, Bapak Ibu yang saya muliakan, dia menambah dari panjangnya Ka'bah itu 6 hasta, tingginya 10 hasta. Bapak Ibu yang saya muliakan, dia kurangi dari tingginya 18 pada zaman Rasulullah umur 35 tahun dengan 10 hasta. Dan terakhir renovasi Ka'bah yaitu pada zaman Malik bin Marwan, dia merenovasi kembali Ka'bah. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang kita lihat sekarang ini itulah yang hasil renovasi Malik bin Marwan, tinggal diteruskan oleh Raja Pahat. Jadi ketika Malik bin Marwan melihat yang dibangun oleh Abdullah bin Subair 2 pintu Ka'bah, Malik bin Marwan mengatakan, kembalikan semula pada zamannya Nabi Ibrahim, ya 1 pintu saja, ya jangan 2 pintu. Lalu dia memberikan talang emas. Bapak dia silakan, meskipun talang emas itu sudah ada pada zaman tempat air turun pada zaman Nabiullah dalam umur 35 tahun, tapi nanti dikasih talang emas di situ nanti pada zaman Malik bin Marwan. Dan pada zaman Malik Pahat, yang waktu itu saya masih sempat dapat tahun 90-an, Raja Pahat berkuasa, dia sempurnakan talang emas itu dengan paku-paku yang ada di atasnya yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian talang emas itu direnovasi, panjangnya 1,96 meter, kemudian tingginya 23 cm, lebarnya 26 cm. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah renovasi Ka'bah pertama. Yang merenovasi adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, ya dengan modelnya seperti tadi. Kemudian yang kedua, kaum Quraisy ketika Rasulullah dalam berumur 35 tahun belum diangkat sebagai rasul. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Subair pada zaman Khalifah Muawiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian renovasi Malik bin Marwan. Yang keempat, kemudian disempurnakan oleh Raja Sultan Utsmani yang ada di Turki, yang disempurnakan juga oleh Raja Pahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri pengajian kita ini, kalau ada yang ingin bertanya, untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama, tadi dijelaskan mengenai pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh, yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan telah mengalami renovasi katanya 4 kali ya. Pertanyaan saya Pak Kiai, model atau model bangunan Ka'bah ini apakah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga modelnya seperti yang sekarang ini? Artinya kita bisa bertanya-tanya bahwa kenapa tidak umpama 5 persegi berdasarkan rukun iman atau rukun Islam. Jadi mungkin ada dasarnya yang ini sehingga terbangun seperti bentuk sekarang ini. Betul. Dan siapa sebenarnya yang arsiteknya? Kemudian yang kedua, mungkin di luar dari tema ini Pak Kiai, sekilas saya pernah membaca suatu hadis yang kurang lebih artinya begini: bila seseorang berniat melakukan suatu kebaikan, berarti dia dicatat
satu kebaikan. Tetapi bila niat kebaikan itu dijalankan atau dilaksanakan, dicatat sebagai berlipat kali sampai 10 kali, bahkan katanya sampai 700 kali, bahkan lebih dari itu lagi. Tetapi jika orang berniat melakukan kejahatan tapi tidak dilakukan, berarti dicatat satu kebaikan. Tetapi kalau dia berniat melakukan kejahatan dan dilakukan, itu hanya dicatat juga satu kejahatan. Kemudian sepintas juga Pak Ustaz, saya pernah mendengar bahwa ada namanya dosa hati dan pikiran. Ya. Saya hubungkan tadi dengan hadis ini. Kapankah hati dan pikiran itu bisa dikatakan berdosa? Sedangkan tadi dikatakan kalau baru berniat itu masih diberikan pahala atau kebaikan. Mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sesungguhnya model Ka'bah itu? Apakah itu adalah perintah dari Allah ataukah itu ijtihad, hasil rekayasa manusia Bapak Ibu yang sembilan? Sebagaimana yang saya tadi sampaikan bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan, amarallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam ayyubana lahu baitan, itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Nabiullah Adam alaihissalam membangun pondasi dasar Ka'bah itu atas perintah Allah, tapi lewat bimbingan Jibril. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini atas perintah Allah, atas bimbingan Jibril. Jadi Nabi Ibrahim tidak tidak membangun Ka'bah asal membangun, tetapi itu atas bimbingan Jibril. Bapak Ibu yang semuakan. Nanti setelah dilanda lagi kaum Quraisy ini pada zaman Rasulullah umur 35 tahun membangun Ka'bah, tidak jauh beda dengan apa yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dengan 4 rukun. Bapak Ibu yang semuakan. Cuma Abdullah bin Zubair ketika dia merenovasi Ka'bah tadi saya katakan, dia membuat 2 pintu. Pintu masuk di sebelah yang sekarang ini dengan pintu keluar di sebelah barat. Menurut Abdullah bin Zubair, Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah, kalaulah saya diberikan kesempatan, seandainya bukan karena baru masuk Islam orang-orang jahiliyah ini, maka saya akan bikin 2 pintu Ka'bah. Tapi niat Rasulullah itu membuat 2 pintu ini tidak jadi karena demi untuk tidak ada pertentangan. Nanti Abdullah bin Zubair membuat 2 pintu. Makanya ketika renovasi Malik bin Marwan, dia kembalikan ke modelnya sama seperti yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi model Ka'bah itu atas perintah Allah dalam bimbingan Jibril alaihissalam, di atas daripada arsitek manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya kira itu. Jadi Ka'bah dibangun atas perintah Allah, bimbingan daripada malaikat Jibril. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, man sanna fil islami hasanah falahu asyara amsaluha. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat 10 pahala. Makanya ulama memberikan interpretasi niat, kalau dia niatkan melakukan kebaikan dapat 1. Wa man sanna fil islam bisayya falahu ajruh wa ajru misluha. Kalau seseorang melakukan 1 keburukan, dia hanya dinilai 1. Keburukan dinilai 1, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau kebaikan sudah niat, kita sudah dapat 1, melakukan sudah dapat 10.
Kemudian kalau keburukan niat belum dihitung, melakukan baru dihitung satu. Apa hikmahnya? Yang pertama, disinilah nilai rahmat dan rahimnya Allah kepada hambanya. Bapak Ibu yang semulia, disinilah kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ini adalah motivasi untuk melakukan kebaikan. Ini masih tataran secara umum. Tetapi dalam tataran ulama sufi, orang yang sudah tinggi pengamalannya, niat itu dia sudah anggap dosa. Bagi pengamalan orang-orang yang sudah tataran tinggi, ini tataran tadi ini setingkat dengan manusia secara umum. Kalau dia niat belum dihitung. Kalau dia melakukan dapat 10, itu manusia dimotivasi untuk melakukan kebaikan. Tapi dalam tataran tingkat orang yang lebih memahami, mengamalkan, niat itu dalam arti hindari, niat berburuk pun hindari supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung kita sebagai suatu keburukan zaddu zara'iyah. Jadi dibendung memang, karena kalau sudah ada niat, sudah ingin melakukan, maka sebelum itu dibendung memang kita untuk tidak melakukan kebaikan. Disinilah dalam arti tataran secara umum bagi umat manusia, tetapi secara khusus bagi yang pengamalannya sudah tinggi, niat hindari niat keburukan itu supaya tidak sampai melakukan keburukan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sebelah kan. Masyarakat muslimin, masih ada yang bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Barangkali saya akan bertanya, mungkin di luar materi Ustaz, tapi sehubungan dengan tafsir. Kamel waku tanah loko lena gurutta, yang dari itu di surat Taubah, tidak salah, itu bara'atun. Witakoro auzu millahi minal kufari, di situ. Dalam cetakan Indonesia, apa kita bahasa ini? Sedangkan cetakan Mekah dan Madinah, Al-Quran ditaruh di gaga. Penjelasan koro sampinna, sedangkan cetakan Indonesia ada. Jadi apakah kita kalau baca ini atau bagaimana? Kemudian selanjutnya milu waktu tanang kogurta yang dari itu pada dendai harung sujadan kita sujud kalau dibaca dalam sembahyang. Kemudian kalau kita baca di luar sembahyang atau dibaca Qurannya, apa kita ini sujud togiro atau bagaimana? Demikian pertanyaan saya kepada Gurta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bara'atu minallah. Bapak Ibu saya muliakan, salah satu surah di dalam Al-Quran tidak diawali dengan tabarruk bismillah adalah bara'atu minallah. Artinya apa? Dalam bara'atun ini bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri. Artinya Allah pada saat itu ketika orang-orang kafir, orang musyrik memusuhi orang-orang Islam, Allah menganjurkan orang Islam atau orang Muslim untuk mempertahankan diri, memerangi mereka. Kalau di dalam surah Bara'atun itu ada tertulis auzubillahi min syarri, itu artinya doa Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan Al-Quran. Makanya dalam riwayat Nabi itu ketika setiap membaca surah biasa dia berdoa dalam, bukan berarti berdoa secara dalam hati. Makanya dia kalau ada Quran tertulis seperti auzubillahi min syarri zalika, itu dianjurkan agar kita berdoa tidak berbuat atau berlindung kepada Allah dari perbuatan sifat-sifat orang musyrik dan orang-orang munafik. Kita itu dianjurkan berdoa agar kita tidak
bersikap atau tidak berlaku seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memusuhi agama sampai Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kita, artinya tidak memberikan jaminan. Itu hanya doa, bukan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau biasa tertera Quran dulu itu cetakan Indonesia di samping sebelah kanan. Kemudian yang kedua surat Sajadah Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi surat Sajadah dengan surah Al-Insan, setiap Jumat subuh Rasulullah sering mengambil bacaan ini ketika dia sholat subuh. Artinya apa? Saya kira sudah sering saya sampaikan, Rasulullah selalu mengingatkan manusia bahwa ingat, dalam akhir perjalanan dunia ini ada hari kiamat, hari pembalasan. Makanya dalam surat Sajadah itu Pak Bu berbicara tentang hari kemudian. Biasa kita dengar orang genani kapa ko yebano ibaca sujud sajadah si dia ayam apa gitu. Bukan. Surah sajadahnya disunatkan menurut ulama Syafi'iyah, bukan sujud sajadahnya. Cuma secara kebetulan di dalam surah Sajadah ada sujud. Bapak Ibu kita disunatkan sujud. Karena dalam Al-Quran ada 15 tempat itu, ketika kita dapat dalam Al-Quran kita disunatkan sujud. Bapak Ibu yang saya muliakan, secara kebetulan maka pada rakaat kedua surah Al-Insan Rasulullah mengingatkan kepada manusia kejadian manusia. Hal ata alal insanin hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Wahai manusia, ingatlah ya, manusia itu pernah dikatakan belum sebagai manusia ketika menjadi air. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi rakaat pertama mengingatkan kita hari kemudian, rakaat kedua mengingatkan kita kejadian manusia. Maka Rasulullah sering membaca di subuh Jumat ini. Ulama Syafi'iyah, hanya ulama Syafi'iyah mengatakan itu disunatkan dibaca di subuh Jumat, tapi yang lain tidak mengatakan sunnah. Bapak Ibu yang saya muliakan, cuma kalau kita baca di luar salat tetap juga kita disunatkan sujud sajadah. Bahkan ada ulama yang lebih menekankan Pak Bu, misalnya bahkan kita dengar orang membaca ini ayat-ayat sajadah kita lewat. Ada ulama lebih menekankan kita dengarkan orang membaca ini ayat-ayat sajadah kita lewat, tidak sempat sujud di tempat itu, nanti sampai di rumahnya sujud sajadah. Begitu dianjurkannya sujud sajadah di 5 tempat ini Bapak Ibu yang saya muliakan di dalam Al-Quran. Saya kira itulah pelajaran kita pada subuh hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena siang telah tiba, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la dainan illa farajta wa la hajatan min hawajid dunya illa qadaitaha wa yassara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.